Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video ini dibuat khusus buat teman-teman kelas 12 SMA di tahun 2021. Kenapa? Karena kita akan membahas mengenai rencana daya tampung mahasiswa baru di salah satu universitas. Nah, teman-teman tentunya ketika ingin mengikuti senam PTN, SBMPTN maupun ujian mandiri di universitas tersebut, teman-teman harus memperhatikan daya tampung setiap prodi yang kalian pilih untuk kalian bisa menghitung presentasi berapa teman-teman diterima di prodi universitas tersebut. Nah, sekarang kita membahas mengenai rencana daya tampung mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang tahun 2021, jalur senam PTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Yang pertama adalah Fakultas Ilmu Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan ini semua program studi berada di kelompok SOSHUM dan semuanya akreditasinya adalah A selain psikologi. Oke, yang pertama adalah bimbingan konseling dengan daya tampung 90, teknologi pendidikan daya tampung 90, pendidikan luar sekolah 90, psikologi 180, PGSD 525. Ini termasuk yang banyak ya, termasuk yang terbanyak. PG PAUD 135 dan pendidikan profesi konselor 35. Lanjut dengan Fakultas Bahasa dan Seni keseluruhan berada di kelompok SOSHUM, PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 156, PBI 180, PBP 80, PSR 80, Seni Rupa ini akreditasinya B, hanya ini 120, Sastra Indonesia 80, Sastra Inggris 145, Sastra Prancis 80, Sastra Jawa 40, Pendidikan Bahasa Sastra Jawa 100, Pendidikan Seni Tari 100, Pendidikan Seni Musik 100, PBJ 80, PBA 80, PBM 40, dan DKV D3 40. Selanjutnya adalah Fakultas Ilmu Sosial. Ini juga keseluruhan di kelompok SOSHUM dan yang memiliki akreditasi yang masih B yaitu PIPS dan Ilmu Politik. Oke, lanjut. PPKN 100, Pendidikan Geo 100, Pendidikan Sejarah 100, Pendidikan Sosan 120, Pendidikan IPS 100, Geografi 245, Ilmu Sejarah 100, dan Ilmu Politik 200. Dilanjutkan dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Keseluruhan berada di kelompok Saintex dan hanya Teknik Informatika yang masih berakreditasi B. Pendidikan Matematika 100, Pendidikan Fisika 120, Pendidikan Kimia 120, Pendidikan Biologi 105, Matematika 90, Fisika 50, Kimia 90, Biologi 120, Pendidikan IPA 110, Teknik Informatika 120, Sistem Informasi, ini prodi baru 40, ini prodi baru juga, seterusnya Ilmu Lingkungan 50, Farmasi 40, dan yang terakhir Statistika Terapan dan Komputasi 105, ini D3. Oke, lanjut Fakultas Hukum, ini berada di SOSHUM, Ilmu Hukum A, dan ini yang terbanyak yaitu 700. Jadi satu fakultas hanya satu prodi. Oke, lanjut Fakultas Teknik. Nah, ini ada dua lagi yaitu Saintek dan SOSHUM. Untuk kelompok Saintek itu ada Pendidikan Teknik Bangunan 80, Pendidikan Teknik Mesin 90, Pendidikan Teknik Elektro 80, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 80, Pendidikan Teknik Otomotif 90, lalu ada Teknik Kimia 120, Teknik Mesin 120, Teknik Sipil 120, Teknik Elektro 120, dan Teknik Arsitektur 120. Nah, Teknik Kimia nanti sampai Pendidikan Tata Busana itu masih akreditasinya B. Selanjutnya yaitu kelompok SOSHUM. Ada Pendidikan Tata Boga 80, Pendidikan Tata Busana 80, Pendidikan Tata Kecantikan 80, dan yang terakhir Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 45. Lanjut yaitu Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ini berada di Saintex dan SOSHUM juga. Untuk ilmu keolahragaan 120, untuk kesehatan masyarakat 225, untuk gizi 120, gizi masih B, dan SOSHUM yaitu PJKR 200, PJSD ini masih B, ini 90, dan PKO 160. Dilanjutkan dengan Fakultas Ekonomi, ini berada di SOSHUM. Ada Ekonomi Pembangunan 275, Manajemen 350, Akuntansi 350, Pendidikan
Ekonomi Akuntansi 180, Pendidikan Ekonomi Koperasi 120, dan Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran 120. Oke, selesai kita membahas mengenai daya tampung mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang di tahun 2021, dan jumlah daya tampung ini bisa dikatakan terbanyak di Universitas Negeri Semarang selama ini, yaitu 9.286. Buat teman-teman semuanya, tidak usah khawatir dan tidak usah takut untuk menjajal universitas-universitas lain. Kenapa? Karena universitas yang kalian pilih adalah universitas terbaik untuk kalian. Terima kasih, selamat belajar untuk mengejar SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri di universitas masing-masing.